Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Desember 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 8 ayat 1 dan ayat 4. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian 8 ayat 1 dan ayat 4. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi eling lan waspodo. Eling lan waspodo. Saudara-saudari, pengalaman pada tahun 1959, saya sekolah SR. Di sekolah kami, seorang guru menghukum murid karena tidak mengerjakan PR. Kejadian itu terjadi setelah lepas istirahat. Si guru menghukum murid itu dengan memasukkan anak itu ke lemari yang ada di depan kelas dan mengunci pintu lemari itu. Seperti biasa, lonceng tanda pulang berbunyi sehingga murid-murid dengan siap hendak pulang. Setelah memberi hormat selamat siang, murid-murid berlari meninggalkan kelas karena begitulah memang setiap hari mereka buru-buru pulang meninggalkan kelas, dan guru-guru juga sebagian sudah pulang duluan, membuat guru yang tertinggal ini buru-buru juga pulang. Saudara-saudari, 1 jam kemudian seorang karyawan sekolah hendak menutup semua pintu kelas. Tetapi tiba di kelas di mana anak itu terhukum, dia mendengar ketukan-ketukan dan teriak-teriak. Akhirnya dia tahu ada orang dalam lemari. Karyawan ini membuka paksa lemari itu dan mengeluarkan si anak, yang mana anak itu sempat tertidur rupanya di lemari itu. Peristiwa di atas ini mengatakan ingatan manusia memang terbatas. Memang terbatas ingatan manusia. Saudara-saudari, Nuh yang sudah terombang-ambing dalam bahtera oleh air bah, setelah tiba saatnya Allah mengingat Nuh dengan keluarganya dan semua binatang liar dan segala ternak yang ada dalam bahtera itu. Dulu Allah yang menutup pintu bahtera itu. Kita lihat di Kejadian 7 ayat 16. Yang hanya mungkin membuka pintu itu kembali adalah Allah juga. Maka tidak terbayangkan apa jadinya kalau Allah lupa akan Nuh dan seisi bahtera itu, seperti murid dilupakan oleh gurunya yang memasukkan dia ke dalam lemari itu. Saudara-saudari, kita sudah memasuki pekan kedua masa raya Advent. Kata ingat dalam bahasa tema kita eling dan mengingat menjadi pokok penting dalam masa raya Advent. Allah mengingat perjanjiannya
yang diikatnya dengan Abram, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 3. Allah mengingat janjinya. Selalu itu menjadi dasar tindakannya. Dasarnya melanjutkan rencananya kepada umat Israel yang dengan kesal Allah mengatakan bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Disebut juga bangsa itu keledai dungu, kaum pemberontak, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi karena Allah mengingat perjanjiannya, maka Tuhan mengampuni, menyelamatkan bangsa itu dari kuasa tangan bangsa lain. Demikian juga raja-raja yang memerintah bangsa itu, mereka banyak yang meninggalkan Allah. Justru raja ini membawa bangsa itu menyembah kepada berhala, membuat Allah menghukum mereka dengan mengizinkan bangsa lain menjajah, menghancurkan kota-kota dan negeri mereka. Akhirnya Allah mengingat janjinya bahwa mereka ini dikumpulkan kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali negeri itu agar janji Allah bisa berlanjut di tengah-tengah umat itu. Saudara-saudari, masa raya Advent yang kedua ini ada janji Tuhan yang kita syukuri. Pertama, setelah tiba waktunya, Allah mengingat, eling, dan menggenapi janjinya dengan mengutus anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Dengan meriah, penuh syukur, kita rayakan itu dalam Natal. Yang kedua, masa raya Advent justru kita yang harus mengingat janji Tuhan untuk kedatangan Kristus kembali. Untuk itu tema kita berbunyi, sikap kita dalam menunggu, bekerja, menantikan janji Tuhan untuk datang kembali. Tema kita berbunyi, eling lan waspodo, agar kita tidak tertinggal untuk menerima berkat keselamatan yang digenapkan dalam kerajaan surga yang dibawa oleh Kristus dalam kedatangannya yang kedua. Eling lan waspodo, itulah tema kita yang memberikan semangat untuk masa raya Advent yang kedua ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, berapa kali Anda lupa akan janji yang pernah Anda katakan ya dengan segenap hati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Berapa kali Anda lupa akan janji itu? Yang kedua, apa janji Tuhan yang sangat penting bagi Anda, yang menjadi pegangan Anda dalam melanjutkan dan berharap akan firman Tuhan? Apa janji Tuhan yang sangat penting bagi Anda? Yang ketiga, buatlah janji Anda, berjanjilah untuk merayakan Natal dan dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Apa janji Anda di hadapan Tuhan? Nyatakanlah itu. Mari berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, menjadi dinamika hidup kami, menjadi penggerak hidup kami, ialah segala janji Tuhan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pokok keselamatan kami. Demikian juga Dia telah meninggalkan janji untuk datang kembali, menggenapkan janjinya untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga.
kami selalu ingat janji Tuhan menjadi tujuan kami, tujuan hidup kami. Dan untuk itu kami diminta waspada sebagai tindakan iman kami. Kami mohon Roh Kudus mengaruniakan hikmat agar iman kami tidak mati, tetapi nyata dalam tindakan kami, supaya Kristus datang kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.